menyampaikannya dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Apa sebenarnya yang dimaksud tasawuf Al-Ghazali? Jamaah sekalian, tasawuf adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah sebanyak-banyaknya, dengan cara membuang sifat-sifat yang kotor atau penyakit hati yang kotor, dengan menggantinya atau mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Imam Ghazali dikenal adalah sebagai ahli tasawuf dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dia bermadzhab Syafi'i, lahir sekitar tahun 600 Hijriah. Mungkin kalau di dunia pesantren itu sangat terkenal tasawuf Al-Ghazali, karena dia adalah bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi mazhab fikihnya dia Imam Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ariyah. Nah, itu dimaksud ahli sunnah wal jamaah. Dan yang kedua, kenapa kita pilih Al-Ghazali? Karena akhlaknya atau pemikiran tasawufnya sangat mudah diterapkan. Karena dia mencetuskan gagasan al-falsafah al-akhlaqiyah. Jadi falsafah terbagi dua, ada falsafah al-akhlaqi dan falsafah ada tasawuf al-falsafi. Jadi ada tasawuf al-akhlaqi, ada tasawuf al-falsafi. Nah, kalau tasawuf al-falsafi ini banyak menyimpang, yang banyak menyimpang, seperti Wahdatul Wujud dan lain sebagainya. Tapi tasawuf al-akhlaqi adalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu. Apa sih tujuan ilmu tasawuf? Itu adalah untuk mencari ketenangan jiwa, supaya hati kita tenang, mudah, dan tidak mudah untuk gelisah dan lain sebagainya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, biasanya itu ilmu tasawuf adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir dan sebagainya. Tetapi orangnya disebut sufi. Nah, itu ada tasawuf ilmunya, orangnya yang melaksanakan itu namanya disebut sufi. Mungkin Bapak sering dengar sufi. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau di dunia tasawuf itu dia ada tangga-tangganya untuk memasuki tasawuf. Ya. Jadi ada tangga-tangga, ada stasiun-stasiun pemberhentian-pemberhentian. Dan pemberhentian pertama sebelum seseorang menjadi sufi adalah dia at-taubah. Dia taubat kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi taubat terbagi dua. Ada taubat menurut ahli sufi dan taubat menurut ahli syariat atau fuqaha. Kalau menurut syariat, taubat adalah bertobat kepada Allah dari perbuatan yang haram, seperti dari mencuri dan lain sebagainya, perbuatan dosa, itu taubat. Tapi kalau taubat menurut ahli tasawuf adalah kalau kita lupa mengingat Allah sedikit saja, itu harus bertaubat. Nisyanu an zikrillah, melupakan zikir Allah, itu kita harus taubat. Ya. Nah, ini. Jadi kalau tingkatan kita mungkin baru taubat dalam pengertian fikih atau syariat, belum kepada taubat dalam pengertian tasawuf. Karena tasawuf, pengertian taubat dalam ilmu sufi adalah bagaimana seseorang terlupa mengingat Allah, zikir, hobi, dia lupa pada Allah. Dalam setiap gerakan nafasnya, maka dia sudah merasa berdosa. Nah, itu pertama, taubat. Yang kedua, kalau seorang sufi sudah tamat atau sudah dapat melaksanakan at-taubah, baru dia menerapkan prinsip kedua yang disebut az-zuhud. Zuhud itu artinya hidup sederhana, hidup sederhana dalam berpakaian,
dalam tempat tinggal, dalam makanan dan lain sebagainya sederhana. Meskipun dia mungkin mampu, tapi hidupnya sederhana. Jadi zuhud banyak definisinya, tapi yang paling penting adalah zuhud. Ya, dunia ini penting menurut para zahid, tetapi akhirat lebih penting. Dunia penting, tapi sekedar memenuhi kebutuhannya. Itu yang menurut zuhud. Jadi az-zuhdu adalah sikap, tapi orangnya disebut zahid sebagai fa'il. Kalau zuhud dia sudah selesai, nanti dia meningkat kepada al-wara'. Al-wara' itu artinya dia harus hati-hati dalam makanan, minuman, ya, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya, harus hati-hati. Jangan sampai ada makanan yang haram, jangan sampai ada makanan yang subhan. Dan al-wara'. Nanti yang ketiga, kalau taubat sudah lulus, ya, zuhudnya sudah lulus, warahnya sudah lulus, maka akan muncul at-tajalli. Ya. Allah memberikan kebesaran pada orang itu dengan berbagai caranya, sehingga orang itu sangat mulia. Versi Al-Ghazali, maka at-tajalli itu bentuknya adalah ma'rifatullah. Dia betul-betul melihat atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Sifat tajalli. Dan tajalli ini bukan sebagai maqamat, tetapi sebagai hal, ya, sebagai hal. Sementara nanti dia akan kembali lagi kepada maqamat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal sebagai pengantar. Nanti hari kedua kita akan lanjutkan bagaimana sebenarnya tasawuf Imam Ghazali, sehingga ini mudah diterapkan. Maka untuk pertemuan pertama dari sini dulu sebagai pengantar. Saya berharap bahwa Bapak sabar sedikit, insya Allah banyak manfaatnya. Karena ini jarang saya kemukakan di tempat lain, kecuali di tempat kuliah, itu dalam waktu tertentu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.